비질란테가. 그런데요? 김지용, 네. 충고하는 거야. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya buat kalian yang baru mampir, silakan nonton drama Vigilante ini dari episode pertama. Supaya apa? Supaya nyambung jalan ceritanya. Dan untuk link episode sebelumnya ada di kolom deskripsi. Silakan diklik aja, seluruh. Setelah di episode yang lalu Ji-young bertemu dengan vigilante palsu yang entah bagaimana caranya ia tahu tentang identitas Ji-young, si vigilante palsu ini pun langsung membawa mereka ke sebuah tempat agar bisa berbicara empat mata. Dan ternyata bukan hanya si vigilante ini tahu identitas Ji-young, rupa-rupanya ia selama ini yang mengaku sebagai penggemar beratnya tanpa Ji-young ketahui. Alasan kenapa selama ini jejaknya selalu tidak bisa dilacak oleh pihak kepolisian karena si vigilante palsu ini diam-diam membantunya dari menghilangkan semua jejak CCTV dan lain-lain. Namun meskipun begitu, Ji-young tetap tidak bisa menerima bantuannya dan menerimanya sebagai rekan karena dalam aksinya si vigilante palsu ini sangat-sangat brutal dan melenceng dari tujuan asli Ji-young sebagai vigilante. Namun walaupun Ji-young sudah menolak bantuannya sambil terus berkelahi, si vigilante palsu ini tetap kekeh ingin menjadi rekannya agar Ji-young tidak tertangkap. Karena rupa-rupanya si vigilante palsu ini juga mengetahui kalau Ji-young sudah diburu oleh pihak kepolisian dan mungkin sebentar lagi kedoknya akan terungkap. Namun tanpa memperdulikan ucapan si vigilante palsu, Ji-young juga tetap kekeh tidak akan bekerja sama dengannya apalagi menerima bantuannya. Bahkan ketika Ji-young berhasil mengalahkan si vigilante palsu, ia sama sekali tidak tertarik dengan siapakah sosok di balik topeng itu. 지금도 경찰은 너를 턱 밑까지 쫓아왔을걸? 계속 안 잡힐 것 같아. 대신 나와 다른 길을 가라. 지금 내 마스크에서 Dan setelah kejadian di rumah sakit, ternyata Miss Choi berhasil mendapatkan rekaman yang memperlihatkan sosok vigilante yang saat itu terlihat jelas tertangkap oleh kamera. Namun meskipun begitu, Miss Choi masih belum bisa memastikan apakah itu sosok vigilante palsu atau yang asli. Di sisi lain, Ji-young yang baru berkelahi dengan sang vigilante palsu ternyata harus mendapatkan luka yang cukup banyak dan mungkin akan berbahaya untuk penyamarannya. Namun di saat itu juga sang vigilante palsu ternyata masih saja mencoba membujuk Ji-young untuk menerima bantuan. Terlebih lagi untuk alibi luka-luka yang ada di wajahnya. Namun tetap saja Ji-young menolaknya walaupun ia tahu mungkin sangat membutuhkan bantuan sang vigilante palsu. Di tempat lain kita akan beralih dengan seorang pengusaha kaya raya yang bernama Jo Jang-ok, yang ternyata sang vigilante palsu yang selama ini membantu Ji-young adalah dirinya. Yaps, ternyata Jang-ok ini adalah benar-benar penggemar sejati Ji-young karena saat ia mengetahui kalau Miss Choi mendapatkan rekaman tentang sang vigilante, ia pun segera pergi ke stasiun TV Repo untuk menemui Miss Choi dan membicarakan perihal rekaman tersebut. 찍었을 수도 있다면서요. Tanpa memberitahukan kalau dirinya adalah sang vigilante palsu, Jang-ok yang mencoba memujuk Miss Choi untuk mau menyerahkan rekaman tersebut dengan embel-embel dia akan menjadi sponsor terbesar untuk stasiun TV Repo. Ternyata Miss Choi tidak tertarik sama sekali dan tetap mempertahankan rekaman tersebut. 제안이 감사하기는 한데요. 지배를 받지 않습니다, 국장님. 저 잠깐 단둘이 있고 싶은. 그럴까요? Namun setelah mengetahui kalau Miss Choi tidak bisa dilobi dengan sejumlah uang, Jang-ok lantas berterus terang kepadanya kalau ia juga seorang penggemar berat vigilante sama seperti dirinya. Jang-ok juga mengatakan kalau memang mereka peduli dengan sang vigilante dan tidak ingin pihak kepolisian menangkapnya. Maka Miss Choi harus mau bekerja sama dengannya dan memberikan bukti rekaman tersebut agar sang vigilante yang selama ini mereka kagumi bisa terus memberantas penjahat dan hukum yang sangat tidak adil di Korea. 우리가 그를 지켜줍시다. 우리 같은 편이라는 거.
Sementara di tempat lain, Jo-hun, sang polisi brutal yang selalu mengejar vigilante, pada hari itu menyambangi kediaman Jang Sunil, kakak si pelaku yang waktu lalu tewas di rumah sakit. Jo-hun datang ke sana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meminta baik-baik kepada Jang Sunil dan gengnya untuk tidak ikut campur mencari sang vigilante, walaupun ia punya dendam karena adiknya yang tewas. Yang mana Jo-hun memperingatinya jika Jang Sunil berani macam-macam dan ikut campur, maka ia memastikan akan menghabisi Jang Sunil menggunakan tangannya sendiri. 자력 구제에 나서지 마십시오. 무슨 뜻인지 알겠죠? Dan setelah sampai di kantor, Jo-hun bersama semua detektif yang masih mengejar sang vigilante, mereka pun kembali dibuat seperti orang bodoh karena tidak menyadari vigilante bisa masuk rumah sakit dan bisa bebas dengan mudahnya, walaupun semua orang sudah berjaga-jaga di sana. Dan setelah melihat pola pembunuhan dan juga pelarian sang vigilante, Jo-hun pun mulai curiga kalau sosok vigilante adalah salah satu dari mereka alias seorang polisi. Namun meskipun begitu, Jo-hun tidak berani menyimpulkan lebih jauh lagi karena memang belum mendapatkan bukti-bukti yang cukup konkret. 아주 성실하고 정의롭게 미친 놈입니다. 이 새끼 이거 완전 우리를 무슨 바보로 하네. Dan untuk memastikan praduganya, Jo-hun lantas memutuskan untuk menemui Profesor Lee demi mengetahuinya. Namun saat Jo-hun baru saja sampai di sana, alangkah sialnya Ji-young karena ia malah harus kembali bertemu dengan Jo-hun persis seperti sewaktu mereka berpapasan di rumah sakit. Yang tentu sepertinya Jo-hun pun menyadari kalau Ji-young ini adalah sang vigilante yang selama ini ia cari-cari. Setelah bertemu dengan Profesor Lee, Jo-hun pun bertanya kepadanya tentang siapakah murid-murid yang sedang berada di bawah bimbingannya. Karena Jo-hun melihat sesuatu yang mencurigakan pada komputer yang terletak di kantor Profesor Lee. Namun karena kode etik kepolisian, Profesor Lee pun tidak memberitahukan identitas murid-muridnya walaupun itu ke sesama polisi. Namun karena Jo-hun sudah mencurigai kalau sang vigilante adalah bagian dari mereka, ia pun mencoba bertanya kepada Profesor Lee tentang bagaimana jika sang vigilante adalah bagian dari mereka. Dan ternyata tanggapan Profesor Lee adalah belum kepikiran sampai ke tahap itu. 만약에 말입니다. 연태가 진짜 경찰이라면 글쎄. Dan malam harinya Jo-hun yang masih terus mencari siapakah sosok sang vigilante lantas pergi ke sebuah mini resto yang ada di sekitar rumah sakit untuk melihat rekaman CCTV-nya. Namun pegawai resto tersebut mengatakan kalau tidak ada rekaman apa-apa di sana. Terlebih lagi, katanya sudah ada orang lain yang mengecek CCTV tersebut sebelum dirinya dan orang-orang itu adalah dari geng Jang Sunil. 내가 얌전히 있으라고 했지. Setelah beberapa hari yang lalu, Jang Sunil yang sudah diperingati oleh Jo-hun untuk tidak ikut campur dalam urusan vigilante, ternyata ia masih saja ngeyel dan menganggap ancaman Jo-hun hanyalah gertakan belaka. Karena masih ngeyel dan tidak mau mendengarkan ucapannya, Jo-hun yang murka pun langsung membuktikan kepada Jang Sunil kalau dia bukanlah polisi yang baik hati pada umumnya dan bisa melumat habis geng mereka walau hanya seorang diri. 아무것도 하지 마. Di tempat lain yakni di kantor kepolisian, sang Profesor Lee sedang mengabsen satu persatu dari mereka. Tiba-tiba Profesor Lee meminta Ji-young untuk berdiri. Ternyata Profesor Lee curiga dengan bekas luka-luka yang ada di wajahnya. Karena penasaran, Profesor Lee lantas meminta Ji-young untuk menjelaskan apa yang menyebabkan wajahnya hingga bisa terluka seperti itu. Namun saat Ji-young sedang berusaha membuat alibi untuk wajahnya yang babak belur, tiba-tiba ada seseorang yang mencari Ji-young dan katanya mereka dari pihak kepolisian sektor lain. 이분 맞으세요? 맞아요. 저분이 절 구해줬어요. 용산경찰서 형사과에서 나왔습니다. Rupa-rupanya saat Ji-young tidak bisa menjelaskan bekas babak belur di wajahnya, ada seorang wanita yang entah siapa mengaku telah diselamatkan oleh Ji-young dari preman beberapa waktu yang lalu. Dia juga memberitahukan kepada Profesor Lee kalau bekas luka di wajahnya akibat Ji-young yang berkelahi dengan preman-preman itu saat menyelamatkannya. Yang rupa-rupanya wanita ini adalah suruhan dari Jang Ok, si vigilante palsu, untuk membuat alibi dan menyelamatkan Ji-young. 아까 왜 사실대로 말을 안 한 거야? 저분이 절 구해줬어요. 이호 불문
폭력은 폭력인 학생이 민간인과 싸운 게 문제가 될 수 있다고 생각했습니다. 경찰대 학생일 줄은 몰랐습니다. Setelah mendapatkan bantuan dari Jang Ok dan mengetahui kalau dirinya benar-benar terancam, Ji-young lantas jadi galau bukan main dan jadi kepikiran apakah ia harus menerima tawaran Jang Ok atau tidak. Namun setelah dipikir-pikir dan terus dipikir, Ji-young ternyata menyadari memang tidak bisa lagi mempertahankan penyamarannya sebagai vigilante jika hanya seorang diri. Apalagi ada Jo-hun, seorang polisi brutal yang sangat ngebet sekali ingin menangkapnya. Dan setelah beberapa saat merenung, akhirnya Ji-young pun memutuskan untuk menerima Jang Ok sebagai rekannya. Di tempat lain, Miss Choi yang sedang menyelidiki berita baru lantas pergi menemui temannya di stasiun TV lain yang bernama Moon Dae-suk. Hari itu Miss Choi datang ke sana karena ingin menyelidiki sebuah perusahaan yang bernama Seoul, di mana perusahaan ini dicurigai telah melanggar berbagai aturan yang ada di Korea. Dan ternyata benar saja. Rupa-rupanya Dae-suk mengetahui persis kalau perusahaan Seoul hanya berkedok sebagai pabrik impor dan tempat gym, karena sebenarnya perusahaan tersebut telah menjual berbagai narkoba dan mengelola situs judi ilegal. 큰 방송국에 있는 기자가 관심 가지면 너무 좋잖아. 마약을 유통한다는 소문도 파다. 도박 사이트 운영자고 불법 사채까지 운영하는. 궁금한 게 좀 있어. Namun meskipun begitu, tidak ada satu orang pun yang bisa mengeksposnya ke media karena tidak ada bukti-bukti dan banyak sekali backingannya. Apalagi pimpinan Seoul yang bernama Kim Sam-do yang terkenal sangat kejam dan bisa melakukan apapun kepada seseorang yang hendak mengacaukan bisnisnya, dari melukai orang tersebut bahkan membunuhnya. Ini dia begundalnya. Dan walaupun selama ini tidak pernah ditemukan bukti-bukti kejahatannya, nyatanya Dae-suk mempunyai satu informan, seorang aktor yang bernama Yoon Jae-hak yang katanya pernah bekerja di perusahaan Seoul dan siap bersaksi jika dibutuhkan untuk menjebloskan Kim Sam-do ke dalam penjara. 그럼 너 나 좀 도와주라. 걔도 뿌리가 그쪽일 거야 아마. 떠들썩했잖아. Dan untuk mengetahui seberapa kejamkah begundal yang bernama Kim Sam-do, kita akan pergi ke sebuah peternakan celeng dengan Sam-do yang saat itu hendak mengeksekusi dua orang pengkhianat menurutnya, di mana yang satu disangkakan hendak bersaksi kalau Kim Sam-do telah membunuh seseorang, dan satunya rekan Do-hyuk yang mencoba kabur karena takut akan dieksekusi oleh vigilante. Dan setelah mengetahui kesalahan mereka dengan tidak mempunyai pri kemanusiaan sedikit pun, dua orang pria ini langsung dieksekusi dengan dijadikan sebagai makanan celeng. Sementara itu keesokan harinya, Miss Choi dan juga Dae-suk yang hendak mengungkap kejahatan Kim Sam-do ke publik lantas pergi ke rumah si aktor Yoon Jae-hak untuk menjemputnya. Namun begitu sampai di sana saat Dae-suk mencoba memanggilnya, si aktor sendiri sepertinya tidak sedang di rumah. Tapi yang anehnya, pintu rumah Jae-hak sendiri ternyata tidak dikunci. Dan setelah mereka masuk ke dalam, alangkah terkejutnya karena mereka melihat si aktor yang sudah tewas tergelantung di dalam rumahnya, yang sepertinya si aktor telah dieksekusi oleh Kim Sam-do karena mencoba bersaksi atas kejahatannya. 경찰 볼게. Dan setelah menemukan si aktor yang tewas, Miss Choi serta Dae-suk pun mencoba melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Namun saat mereka mengatakan ada kejanggalan terhadap jasad si aktor yang tidak mungkin melakukan bunuh diri, bapak polisi ini malah tidak mau mendengarkan mereka sama sekali dan malah membuat Miss Choi jengkel, yang padahal mereka mempunyai cukup bukti yang kuat kalau si aktor sepertinya dibunuh oleh seseorang. 유서도 발견이 됐다니까요. 알았으니까 그만 가보세요. Sementara di tempat lain, Ji-young yang saat itu sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Jang Ok lantas pergi ke sebuah mall untuk bertemu dengannya di sana. Bersama dengan dua orang sahabatnya, Ji-young pun berpura-pura hanya sekedar ingin cuci mata di mall tersebut. Namun saat mereka baru saja masuk, tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggilnya. Yang ternyata wanita ini adalah suruhan Jang Ok agar Ji-young bisa menjauh sebentar dari dua orang temannya. 저 기억하시죠? 갈게. Namun setelah Ji-young pergi bersama wanita itu, ternyata dari belakang ia menyadari kalau ada orang yang sedang mengikutinya.
yakni si polisi beringas Jo-hun. Entah bagaimana caranya si Jo-hun ini bisa mengetahui lokasi Ji-young. Namun karena sudah tidak bisa menghindar lagi, Ji-young pun berusaha sebisa mungkin untuk bersikap tenang sewajarnya dan berbicara empat mata dengan Jo-hun. 너 나쁜 적 있지? 비질란테가 무슨 말씀이신지 잘 모르겠습니다. Namun ternyata setelah Ji-young mencoba bersikap setenang mungkin, rupa-rupanya Jo-hun terus saja mencoba memprovokasi Ji-young agar ia mau mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Karena ternyata si Jo-hun ini memang sudah benar-benar yakin kalau Kim Ji-young lah sang vigilante yang selama ini ia cari-cari. Namun apakah ini benar-benar akhir dari Ji-young sang vigilante si pahlawan dari balik kegelapan? Dan kira-kira masih bisa selamatkah Ji-young dari genggaman si polisi beringas Jo-hun? Untuk mencari tahu jawabannya, mari kita tunggu di episode selanjutnya. 김지용. 네. 충고하는 거야. Itu dia Vigilante episode keempat. Gimana selur? Makin penisirin? Kalau makin penisirin jangan lupa disubrek dulu biar nggak ketinggalan untuk episode selanjutnya minggu depan. Soalnya memang setiap minggu cuman rilis 2 episode. Dan karena ini sudah sampai di episode keempat, berarti tinggal sisa 4 episode lagi sampai drama ini tamat. Jadi ditunggu aja selur. Sabar. Ya wes, segitu aja dulu rangkuman kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subreknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Segenap kru campur film undur diri. Walaupun cuman aku sendiri krunya, tapi ya sudahlah. Caw aja lah. Jangan lupa subreknya.